saya lihat dari kasus ini memang ada hubungannya dengan black magic juga di sini. Kelihatannya dalam memenuhi persyaratan, Bang Rasman akan mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan. Bukan pengadilan udah memutuskan, nanti pengadilan mau panggil dia silakan. Berkasnya sendiri? Ya kita lengkapi lah. Kita lihat nanti syarat-syaratnya kan. Hubungan panas antara selebriti Nikita Mirzani dan putri sulungnya, Loli, terus menjadi bahan pembicaraan publik. Sikap Loli yang terlihat menolak mentah-mentah upaya damai dari ibu kandungnya membuat banyak netizen bertanya-tanya. Bagi sebagian orang, tindakan Loli dinilai terlalu arogan terhadap ibunya yang selama ini dikenal sebagai sosok tegas namun penuh kasih terhadap anak-anaknya. Di tengah perdebatan sengit di media sosial, sejumlah pihak mencoba mengungkap sisi lain dari konflik ini. Salah satu isu yang muncul adalah kemungkinan adanya pengaruh eksternal yang mempengaruhi pola pikir Loli. Isu ini semakin ramai setelah seorang ahli spiritual ikut berkomentar dan menyebut bahwa tidak tertutup kemungkinan adanya intervensi dari energi negatif yang sedang menjerumuskan Loli. Kalau saya lihat dari kasus ini memang ada hubungannya dengan black magic juga di sini yang mempengaruhi Mbak Loli untuk bisa berbuat seperti ini, menjauhi keluarganya dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau saya sarankan di sini juga Mbak Loli harus dibersihkan. Karena bagaimanapun ketika seseorang sudah di bawah kontrol daripada ilmu black magic ini, dia akan menjauhlah dari keluarganya. Inilah yang memang diharapkan oleh orang yang melakukannya. Sebenarnya dari hati yang terdalam Mbak Loli itu masih mencintai ibunya, karena bagaimanapun anak itu akan selalu berhubungan, apalagi ini adalah dengan ibunya sendiri. Jadi Mbak Loli di sini kalau saya lihat memang terpengaruh sesuatu yang sangat besar yang mempengaruhi pikirannya dan juga jiwanya, sehingga Mbak Loli ini berusaha untuk dijauhkan dari keluarganya agar supaya Mbak Loli ini bisa dimanfaatkan dari sisi exposure, dari sisi ekonomi, dari sisi keterkenalannya nantinya. Nah, ini sedang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kalau saya lihat. Ya, kalau saya lihat Mbak Nikita Mirzani sebenarnya sudah mulai untuk mengikhlaskan Mbak Loli mau seperti apa dan juga akan mau menjadi seperti gimana. Karena Mbak Nikita Mirzani di sini sudah cukup untuk membela anaknya. Kesabaran dari orang tua juga pasti ada batasnya. Nah, disinilah Mbak Nikita sudah mencapai batas kesabarannya, sehingga untuk Mbak Lolinya juga dibiarkan saja. Tapi kalau saya lihat endingnya akan semakin kusut, karena akan banyak sekali drama-drama yang akan terjadi di sini. Ada juga berkaitan dengan memanfaatkan situasi ini untuk naik menjadi viral dari orang-orang yang memang ingin memanfaatkan situasi ini menjadi keuntungan bagi mereka. Jadi harus berhati-hati juga Mbak Lolinya, karena saat ini juga kalau saya lihat Mbak Loli sedang dimanfaatkan saja. Iya, bagaimanapun seorang ibu itu akan senantiasa terhubung dengan anak kandungnya. Meskipun anak kandungnya ini akan menjauh dari dia, tapi di sini Mbak Niki juga ingin mengajari anaknya bahwa di luar sana kehidupan itu lebih keras daripada di dalam keluarganya sendiri. Bagaimanapun keluarga itu akan selalu melindungi Loli, tapi ketika Lolinya sendiri sudah kelewat batas, maka ibunya akan mengikhlaskan dengan
asumsi bahwa nantinya Loli bisa belajar dari kehidupan yang keras itu. Keinginan pengacara Rasman Arif Nasution dan istrinya Ade Suryani untuk mengangkat Loli putri sulung Nikita Mirzani sebagai anak mereka rupanya bukan sekedar wacana. Ya, keduanya telah menunjukkan keseriusan dengan melakukan pembicaraan langsung dengan Loli yang kini berada di bawah naungan Dinas Sosial. Dalam pertemuan itu, Rasman mengklaim bahwa Loli menyampaikan ketidaknyamanannya selama berada di lingkungan tersebut. Meski niat ini terdengar mulia, proses pengangkatan anak bukanlah sesuatu yang mudah, terutama dalam kasus yang melibatkan konflik keluarga dan perhatian publik seperti ini. Herwanto, seorang praktisi hukum, mengingatkan bahwa ada prosedur ketat yang harus dilalui, termasuk mendapatkan persetujuan dari orang tua kandung. Dalam hal ini, persetujuan dari Nikita Mirzani menjadi kunci utama, mengingat Loli masih berada di bawah tanggung jawab hukum ibunya. Bang Rasman, ya artinya keluarga yang ingin mengadopsi anak, dalam hal ini Loli, itu persyaratannya tidak memiliki anak atau memiliki anak hanya satu. Bang Rasman harus mengajukan izin juga ke Kementerian Sosial. Nah, ini kelihatannya dalam memenuhi persyaratan, Bang Rasman akan mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan. Terkait adopsi itu apakah perlu persetujuan dari keluarga asal atau seperti apa sih Pak? Nggak ada itu. Persetujuan yang mana dulu, kan pengadilan udah memutuskan, nanti pengadilan mau panggil dia silakan. Berkasnya sendiri? Ya kita lengkapi lah, kita lihat nanti syarat-syaratnya kan. Apa dasar kami mengajukan kan ada. Nah, terus kita lihat kenapa anak ini minta diadopsi. Terus kenapa tidak di ibunya sementara ibunya ada. Tapi bapaknya di mana? Kan segala macam pertimbangan kan. Melihat dari background yang dialami kan, semuanya diurai. Nggak ada, yang penting kan kita mau selamatkan Loli setidaknya sampai dia dewasa. Tapi saya ingin dewasa pun dia tetap bagian dari keluarga saya. Dan kami sudah bertekad untuk tetap menjaga dia. Perkara dia benci kepada ibu dia itu urusan dia. Nanti dia mau bayar pun urusan dia kalau dia sudah dewasa kan. Saya juga nggak mendendam kok. Kan saya bilang ke Loli, itu mama kamu. Nggak mau saya om. Ya udah lagi dia panas saya diamin. Kami akan diskusikan. Tapi syarat-syarat sedang dipenuhi. Rahmat sedang mendraft. Syarat-syaratnya apa aja sih Bang? Nggak bisa saya sebutkan. Itu kan persyaratannya beda dong. Dibilang juga apa gunanya. Nanti aja. Nanti begitu kita daftar kita info. Begitu sidang kita info. Kita bukan nggak mau, karena CLM ini kan masih dalam dalam asuhan negara, masih dalam pengawasan negara. Jadi kita tidak bisa dengan cepat bawa pulang. Walaupun CLM pada waktu itu malam-malam itu nangis gitu loh, nangis, linglung, galau segala macam. Dia mengatakan, aku nggak kuat om, aku nggak kuat tante, please lah gitu, jangan balikin aku ke Polres atau ke safe house, kata gitu. Kami pada malam itu kami tahu ini bakalan terjadi konflik nih, karena kita tahu sendiri kan ibunya bagaimana kan. Tapi di satu sisi ini anak gadis tengah malam kabur. Nah, kalau misalnya kita nggak menolong dia saat pada malam itu, nanti kita pasti disalahin juga kan? Karena aku merasa di sini aku tertekan, kata si LM gitu sama kami. Nah, kita bujuk loh LM, bukan kami tidak membawa kamu ke rumah, apalagi di tengah malam. Pastilah kami pengennya begitu kan, karena udah malam kan, kita butuh istirahat juga kan gitu, pengennya atau pagi atau kita bicara baik-baik atau bagaimana. Dari situ saya melihat ya, saya ini pendapat saya ya, memang ini si NM ini orangnya manipulatif ya, sangat manipulatif. Kalau memperjuangkan anak kan memang kewajiban semua orang tua ya kan, karena kan gue juga bukan orang tua yang jahat, bukan orang tua yang menelantarkan kayak orang-orang bilang. Karena kalau menelantarkan berarti hitungannya harusnya dari kecil udah gue titipin ke orang. Tapi kan dari bayi sampai umur 16 tahun tinggal sama gue, hidup sama gue yang biayain, gue yang ngasuh, gue yang sekolahin, gue yang kasih fasilitas terbaik. Semua ekstrakurikulernya, semua hobinya,
Meski proses pengangkatan Loli sebagai anak oleh Rasman Arif Nasution dan Ade Suryani masih jauh dari kata mudah, keseriusan pasangan ini semakin terlihat. Ade Suryani bahkan sudah menyiapkan sebuah kamar khusus di rumahnya, lengkap dengan dekorasi dan fasilitas yang dirancang sesuai dengan kebutuhan remaja seperti Loli. Langkah ini menunjukkan bahwa pasangan tersebut benar-benar ingin memberikan kenyamanan dan perhatian ekstra kepada putri sulung Nikita Mirzani. Namun, kabar ini rupanya sudah sampai ke telinga Nikita Mirzani, ibu kandung Loli. Respon Nikita yang dikenal selalu lantang dan blak-blakan justru kali ini membuat banyak pihak terkejut. Lantas seperti apa reaksi Nikita Mirzani terkait hal tersebut? Jadi kalau misalnya RM mau tinggal sama kami nantinya, ibunya udah ibunya benar-benar ikhlas ya, nggak tantrum, nggak bikin drama-drama lagi, ya kasih gitu loh, enggak. Tapi kita berharap ya tetap nih anak bersatu dengan ibunya loh. Ambil alih apa? Nggak bisa, Mas. Ambil. Nggak apa-apa. Ambil. Sudah mengikhlaskan nih, Kak. Ambil. Siapa yang mau ambil? Gimana ini? Ya kan daripada berhutang ambil aja, biar ngerasain gimana rasanya ngasuh, ya kan? Jadi tanya ke dinas bagaimana kejadiannya. Kalau urusannya di dinas perlindungan perempuan dan anak, tanya ke dia apa yang terjadi dan sebagainya. Kalau menurut pandangan hukum saya, Bang Rasman akan mendapatkan kesulitan memenuhi persyaratan apa saja yang harus dia lengkapi. Salah satunya, contohnya anak calon yang ingin diadopsi adalah anak terlantar. Nah, kalau kita melihat bahwa apakah Loli ini anak terlantar, ya sepertinya bisa kita simpulkan Loli bukanlah anak terlantar. Yang kedua, ya, Bang Rasman harus mendapatkan izin dari orang tuanya atau walinya, dalam hal ini Nikita Mirzani. Nah, sementara ini Bang Rasman kan sedang berseteru, bahkan saling lapor ke polisi. Untuk Masa saya yang nawarin? Dia ngamatin. Oh, bisa nggak Loli sama Om Aja dengan Bu Adik? Kamu udah pikirkan? Iya, saya betah kok, ya udah. Kan dia udah lihat track record saya rupanya melalui. Dia kan memang nggak dikasih handphone ya, tapi dia dikasih TV. Yang TV itu smart TV, dia bisa lihat perkembangan YouTube apa. Makanya dia tahu kantor saya, jadi bukan rekayasa. Ya saya sudah tanya dia, karena dia percaya ke saya, itu aja, nggak ada yang lain. Ya kasihan lah, masa kita nggak kasihan orang begitu. Saya dengar cerita dia, pahit sekali, geter sekali hidup dia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.